Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan saya Ang Ridwan pada kuliah retorika. Pada kuliah retorika kali ini, saya ingin menyampaikan topik tentang 10 hal yang diinginkan oleh audiens dari seorang penceramah. Kawan-kawan semua, di antara hal penting yang harus diketahui oleh seorang penceramah, seorang mubalik, seorang dai adalah memahami apa yang sesungguhnya diinginkan oleh audiens. Dalam kuliah retorika kali ini, insya Allah saya ingin menjelaskan apa sesungguhnya yang diinginkan oleh audiens dari kita sebagai penceramah. Dalam bahasan kali ini, saya akan mengutip hal yang diinginkan oleh audiens itu dari buku yang berjudul The Secret Public Speaking Era Konseptual. Ini buku latihan public speaking terlengkap yang ditulis oleh seorang maestro motivator di Indonesia. Beliau adalah Bapak Tubagus Wahyudi. Nah, kawan-kawan semua, saya akan mengutip pendapat sang maestro ini tentu dengan tambahan penafsiran, tambahan penjelasan, mungkin dalam aspek tertentu juga ada sedikit pengurangan. Oke, kawan-kawan semua, apa sesungguhnya yang diinginkan oleh audiens itu? Pertama, audiens itu adalah pencinta tren. Pahami? Jadi audiens itu adalah pencinta tren. Audiens jangan diposisikan sebagai seorang yang kamseupai, seorang yang kampungan. Sekarang Islam itu kan sudah masuk setara di wilayah pedesaan dan di perkotaan. Islam bukan hanya milik orang-orang kampung, tetapi juga milik orang-orang kota. Nah, mereka, apalagi di era medsos hari ini, sudah terkategorisasi sebagai masyarakat yang melek atas sesuatu yang trendy. Maka seorang penceramah ketika audiens pencinta tren, dia juga harus ngetren. Pada aspek apa harus ngetren? Pertama, materi ceramah. Tentu materi ceramah yang kita sampaikan ketika audiens pencinta sesuatu yang ngetren, materinya harus ngetren. Maka materi ceramah harus merupakan kontekstualisasi dari tema besar Islam dalam konteks kekinian. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu yang harus ngetren itu adalah metode dan teknik ceramah. Jadi metode ceramah yang kita gunakan, metode dakwah yang kita gunakan, metode tabligh yang kita gunakan, teknik ceramah yang kita gunakan, teknik tabligh, teknik dakwah yang kita gunakan juga harus ngetren, ya. Kemudian berikutnya, media ceramahnya juga sama. Bukan sekedar baru di metode dan di teknik, tetapi medianya juga harus ngetren. Misalnya sekarang para penceramah sudah menggunakan lazim menggunakan proyektor, menggunakan multimedia, menyampaikan film-film pendek dan sejumlah media yang lain. Kemudian berikutnya yang terpenting juga tentu gaya ceramahnya. Jadi gaya ceramah kita sekarang juga harus ngetren, dari mulai gaya bicara. Ya, gaya bicara harus ngetren. Kemudian gaya bahasa juga harus ngetren, sampai mungkin gaya berbusana. Nah, kawan-kawan, saya ingin ngasih sampel. Seorang penceramah yang ngetren misalnya di Bandung hari ini siapa? Ustadz Hanan Attaqi misalnya. Ustadz Hanan sadar banget bahwa anak-anak hijrah di Bandung anak-anak ngetren. Maka materi ceramahnya ngetren, metode dan teknik ceramahnya juga ngetren, medianya juga ngetren. Begitupun misalnya Ustadz Epi Effendi. Oke, jadi kawan-kawan semua, yang pertama yang diinginkan oleh audiens itu bahwa kita seorang penceramah harus ngetren. Yang kedua, audiens itu, kawan-kawan semua, adalah pencinta hal-hal baru. Sekali lagi, audiens adalah pencinta hal-hal baru.
Karena itu seorang penceramah harus melakukan ragam inovasi dalam kegiatan ceramahnya. Seorang mubalik harus melakukan inovasi hal-hal baru dalam kegiatan tabliknya. Seorang dai harus melakukan inovasi hal-hal baru dalam dakwahnya. Misalnya, satu, memiliki stok materi yang selalu baru. Nah, ini kadang gini kan, media dakwah itu, mohon maaf bukan media, momentum dakwah itu kan macam-macam. Satu, misalnya ada Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, ada Nisfu Sa'ban, ada Nuzulul Quran, ada halal bihalal. Kan sejatinya setiap momentum, topik itu selaras dengan momentum. Tapi kadang seringkali juga ada orang yang ceramah di ragam momentum, materinya adalah itu. Nah, ini menurut saya audien tidak menghendaki hal itu. Syukur kalau di setiap ragam momentum itu ada materi-materi baru yang sesuai dengan momentum itu. Nah, kenapa? Sebab audien pencinta hal-hal baru. Sekali lagi, stok materi kita harus selalu baru. Apalagi jika audien tempat kita menyampaikan ceramah adalah audien yang rutinan mendengarkan ceramah kita, harus selalu baru. Berikutnya kawan-kawan, yang ketiga, audien itu menghendaki gradasi. Ada yang tahu apa gradasi itu? Yang jelas, yang saya tahu gradasi itu tempat menyimpan mobil. Oh, garasi kalau itu ya. Oke, kawan-kawan semua, gradasi itu artinya bertahap. Jadi audien sangat menghendaki pada saat kita menyampaikan ceramah itu jelas tahapannya. Misalnya di struktur materi bertahap, ada prolog, ada isi, ada epilog. Mana pendahuluannya, mana isinya, mana penutupnya. Jadi audien itu mendengarkan ceramah kita itu ingin bertahap. Misalnya prolognya kita sampaikan pendahuluannya, lalu isinya juga kita sampaikan. Diisi juga tentu misalnya bagaimana kita bisa menyampaikan latar belakang kenapa kita menyampaikan topik itu. Kita sampaikan urgensi topik dalam konteks ini itu apa. Lalu apa alasan kita menyampaikan topik itu? Apa sesungguhnya materi yang kita sampaikan di topik itu? Apa rujukan dari topik itu? Dan seterusnya. Jadi yang jelas audien itu membutuhkan tahapan-tahapan tertentu. Sehingga dari tahapan-tahapan materi yang kita sampaikan, audien itu mudah mencerna. Dan sepulang mereka mendengarkan kita ceramah atau tausiah, audien membawa sesuatu pulang ke rumahnya. Jadi yang ketiga, audien menghendaki gradasi. Ada tahapan-tahapan kita pada saat menyampaikan tausiahnya itu. Tidak ujuk-ujuk misalnya langsung menyampaikan materi. Berikutnya kawan-kawan semua, yang diinginkan oleh audien itu adalah audien tidak suka disindir atau dikritik. Sensitif, audien juga bisa berperan. Tapi memang sehebat apapun audien, kalau disindir dan dikritik yang tidak proporsional, itu mereka tidak suka. Jadi memang kritik itu dibutuhkan untuk melakukan perubahan dan perbaikan seseorang dibutuhkan. Tetapi sangat dibutuhkan cara dan metode yang pas untuk menyampaikan kritik itu. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau salah metode dan salah waktu kita menyampaikan kritik, itu bisa babak belur kita itu. Nah, bila kritik tidak disampaikan dengan baik, meskipun faktanya benar, misalnya kita mengkritik seseorang ada fakta, tapi banyak kasus para penceramah yang diturunkan dari mimbar. Banyak penceramah yang tidak diberi izin untuk ceramah lagi. Kenapa? Karena materi ceramahnya bernuansa kritik sana kritik sini, dan itu kadang tidak disampaikan dengan cara yang pas, dengan metode yang pas ya. Jadi ginilah, ada filsafatnya dalam kritik itu gini, setiap kebaikan itu harus dibawa dengan cara yang baik supaya buahnya menjadi kebaikan. Kebaikan kalau dibawa dengan cara yang tidak baik tidak akan berbuah kebaikan ya. Jadi sampaikan kritik misalnya dengan metafor, dengan perumpamaan, sampaikan kritik dengan joke atau humor, sampaikan kritik dengan satir misalkan cerita yang memiliki tentu konteks yang sama. Ya, jadi saya kira ini banyak satir, banyak humor, banyak joke yang kita bisa ambil untuk mengkritik seseorang, dan itu akan terasa halus. Ya, jadi orang disembelih tetapi tidak merasa sedang disembelih, orang ditampar tapi tidak merasa sedang ditampar. Oke, jadi gitu. Kebanyakan di kita mengubar kritik itu begitu mau babi buta, sehingga memang ujungnya itu bukan kebaikan. Hati-hati. Kalau ceramah sekedar mengkritik sangat gampang.
Jadi materi ceramah yang paling gampang adalah materi ceramah yang kritik, gampang. Tetapi pikirkan efeknya nanti ya. Oke, jadi yang keempat, audien tidak suka disindir atau dikritik. Berikutnya, kawan-kawan semua, audien itu ya adalah pendengar yang sangat cinta dengan sanjungan. Aku sekali lagi, audien itu mereka rata-rata sangat suka dengan sanjungan, gitu. Sanjungan pada audien menurut para pakar di public speaking itu diperlukan untuk apa? Satu, menjalin harmonisasi antara kita dengan audien sepanjang menyampaikan ceramah. Jadi Bio atau Rebi, ketika saya menyampaikan ceramah di hadapan kalian semua, itu harus ada harmonisasi sepanjang waktu antara saya dengan kalian. Dan harmonisasi antara audien dengan public speakernya itu bisa dibangun melalui sanjungan. Saya menyanjung Bio misalnya yang jelek jadi manis misalnya, Bio akan senang mendengarkan saya misalnya. Saya menyanjung Repi misalnya yang badannya proporsional padahal krembeng misalnya. Nah itu akan membuat bertahan mendengarkan kita, diperlukan ya, mengikat. Yang kedua, sanjungan itu memberi kesan respektif atas kesediaan audien mendengarkan ceramah kita. Jadi audien sudah jauh-jauh datang mendengarkan ceramah kita, audien sudah dengan segala resiko datang ingin mendengarkan tausiah kita gitu ya. Ketika disanjung gitu, ada kesan kita respektif pada kesediaan mereka mendengarkan kita. Beri sanjungan. Lalu berikutnya, sanjungan juga bisa membangun kesan empatik atas posisi audien. Gitu, disanjung. Nah, hampir sama dengan kritik, sanjungan juga harus ditempatkan secara proporsional. Minimal sanjungan itu dilakukan pada saat kita melakukan apa yang disebut dengan audience call, sapaan terhadap audien. Misalnya, hadirin yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Itu kan menyanjung. Ibu-ibu calon ahli surga yang saya hormati, itu kan disanjung. Misalnya para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan pertiwi misalnya, itu mereka disanjung posisi mereka itu. Nah minimal seperti itu. Audien itu sangat butuh sanjungan. Jangan misalnya begini, hadirin para calon penghuni neraka misalnya. Apalagi misalnya ada juga kalau di khutbah Jumat, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itu hadirin itu seolah menjadi terdakwa karena Jumatan seperti sidang. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan ya, sanjungan sidang Jumat, hadirin sidang sholat taraweh dan lain sebagainya. Saya kira ini perlu dipertimbangkan. Nah, mungkin itu latar belakangnya khutbah Jumat adalah sesuatu yang sakral misalnya. Tapi pada intinya audien itu adalah pendengar yang sangat cinta kalau disanjung. Ya. Berikutnya kawan-kawan semua, yang keenam. Ini agak menarik yang keenam ini. Audien itu kadang mencintai ketegangan dan misteri. Sekali lagi, audien itu kadang mencintai ketegangan dan misteri. Jadi para penceramah kadang dihajatkan untuk bisa menyajikan materi yang bisa memberikan efek tegang dan efek misterius. Jadi sekali-kali audien dibuat untuk menjadi tegang. Biasanya ini menyangkut tentang topik-topik eskatologis. Jadi topik-topik eskatologis biasanya mengkondisikan audien tegang dan seolah dia seperti menemukan misteri. Contoh misalnya, bagaimana kehidupan setelah kematian. Gitu, bagaimana kehidupan Repi dan Bio di alam kubur. Misalnya itu cukup menegangkan. Dan ada misteri-misteri tertentu. Bagaimana nanti Bio dan jamaah yang lain dikumpulkan di alam mahsyar misalnya. Yang matahari itu jaraknya sangat dekat. Matahari saking panasnya pecah menjadi 7. Orang dikumpulkan dalam perasaan panas yang luar biasa. Hingga ada yang merasakan keringat sampai mata kaki, keringat sampai dengkul, keringat sampai pusat. Bahkan ada yang merasa sedang berenang di atas lautan keringat dan mencari-cari syafaat misalnya. Nah itu kan biasanya memberikan efek tegang. Lalu bagaimana nanti apakah kita jadi penghuni surga dan penghuni neraka? Itu ada efek-efek yang bisa membuat audien tegang dan cukup misterius. Atau misalnya bisa mengungkap tentang misteri Dajjal itu siapa? Ya'juj itu seperti gimana? Atau mengungkap misteri-misteri di balik misalnya logo dan gerakan-gerakan tertentu. Meski tentu menyampaikan hal itu jangan cocokologi, tetapi harus berbasis pada referensi dan dalil yang representatif. Gitu. Jadi boleh kita menyampaikan intinya begini. Ketika seorang penceramah dia konsen pada topik-topik eskatologis, banyak kan penggemarnya. Banyak yang menyukainya. Ribuan followernya.
Itu menandakan bahwa audiens juga butuh materi-materi yang bernuansa misterius, materi-materi yang bisa memberikan efek tegang. Tetapi sekali lagi, hindari misi untuk membangun ilusi dan delusi keagamaan. Gitu. Kadang dengan materi-materi yang bernuansa eskatologis itu yang ada hanya ilusi-ilusi keagamaan, hingga kita tidak mau untuk bekerja lebih keras menghadapi real kehidupan ini, gitu ya. Jadi oke, audiens yang keenam kadang mencintai ketegangan dan misteri. Ya. Berikutnya yang ketujuh, kita akan bicara 10 poin, udah sampai di terminal ketujuh sekarang. Audiens itu sangat senang kalau dibutuhkan oleh penceramah. Jadi seorang audiens ketika mendengarkan ceramah kita, itu dia sangat senang kalau dibutuhkan oleh kita, gitu. Seperti apa misalnya? Audiens jangan diposisikan oleh penceramah sebagai patung yang tidak ada artinya. Justru audiens itu punya arti. Kenapa? Kita menjadi orang yang punya posisi atas keberadaan audiens. Tapi audiens jangan diposisikan sebagai patung. Dia itu harus dilibatkan dalam seluruh kegiatan ceramah kita kalau bisa. Contoh, libatkan, ajak audiens untuk menjelaskan materi yang kita sampaikan. Misalnya kita mengurai jelaskan, orang yang tidak akan rugi itu adalah orang yang beriman. Tanya misalnya audiens, ibu-ibu, cung, ada yang tahu apa iman itu? Misalnya. Saya tahu. Nah, gitu kan, saya tahu. Oke, bagus. Siapa lagi ada yang bisa menjelaskan? Ada yang ngacu lagi. Dalam pengalaman saya di lapangan ngasih kajian, ketika ada topik tertentu saya lemparkan ke audiens begitu senang untuk memberikan jawaban. Gitu ya. Jadi libatkan mereka dalam keseluruhan proses tausiah kita, atau juga tadi ajak audiens untuk menjelaskan materi tausiah kita. Gitu. Berikutnya, beri kesempatan audiens untuk bertanya. Jadi ketika audiens bertanya pada kita, tentu mungkin ini di forum tertentu ya. Kalau di forum tablik akbar tergantung panitia. Kalau panitia nanti menyeting ada monolog dan dialog, itu bisa ya dilakukan seperti Ustadz Abdul Somad misalnya kayak gitu. Nah, ketika ceramah Ustadz Abdul Somad selalu ada dua fase, satu monolog ya, yang kedua dialog. Itu Ustadz Abdul Somad, audiens seolah merasa dihargai bener oleh seorang maestro tabligh itu. Kenapa? Karena dikasih kesempatan untuk bertanya. Bahkan juga kasih kesempatan audiens untuk memberikan jawaban. Ada pertanyaan ini, siapa ibu-ibu yang menjawab pertanyaan tadi? Nah, ada misalnya ibu-ibu yang menjawab, jelaskan kembali oleh kita. Jawaban dari ibu tepat banget misalnya, karena Allah pun menjelaskan demikian. Nah, audiens itu sangat senang kalau dibutuhkan oleh kita. 7, yang ke-8, kawan-kawan semua, audiens itu ternyata sangat senang diposisikan sebagai senior. Ya, audiens itu sekali lagi sangat senang diposisikan sebagai senior. Tentu senior yang sesungguhnya, bukan parodi senior itu senang istri orang, bukan. Nah, gitu, itu biu kalau itu. Nah, satu ya, dalam konteks audiens sangat suka diposisikan sebagai senior. Satu, sanjung dengan sebutan-sebutan mulia. Karena senior itu kan biasanya senang disanjung dengan sebutan-sebutan mulia, misalnya al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai misalnya, para audiens yang misalnya saat tadi saya cintai, saya hormati dan memuliakan, itu sanjung dengan sebutan-sebutan mulia. Lalu jangan menyampaikan tausiah yang bernuansa menggurui. Saya membimbing skripsi sudah sangat banyak. Ternyata hasil penelitian kawan-kawan yang nulis skripsi, ketika bertanya tentang apa yang diinginkan audiens dari seorang penceramahnya, mereka tidak suka digurui. Jadi siapapun penceramah yang menggurui audiensnya seolah dia merasa paling pintar dan menganggap audiens itu adalah orang bodoh, itu tidak disukai. Jadi jangan sekali-kali menyampaikan tausiah yang bernuansa menggurui kepada audiens. Sebodoh-bodohnya pun audiens tidak mau kalau dia diperlakukan seperti orang bodoh. Lalu gunakan bahasa-bahasa yang tidak hanya benar tapi harus baik dan indah. Jadi gitu, bahasa itu satu harus benar, yang kedua baik, tiga indah. Sebab ada kalanya yang benar itu bisa menjadi tidak baik. Gitu. Syukur kalau indah. Lalu hindari menyampaikan materi yang bernuansa provokatif. Jadi jangan sekali-kali menyampaikan materi yang bernuansa provokatif, memprovokasi audiens untuk melakukan hal yang tidak baik.
ya. Lalu amankan materi dengan mengutip referensi. Jadi materi kita harus aman, kutip referensinya, ya. Nah, apalagi ya audien itu kan rata-rata mereka juga bukan orang bodoh, orang-orang yang cerdas. Itu yang ke-8. Berikutnya kawan-kawan, yang ke-9, ini audien itu sangat senang diposisikan sebagai orang hebat. Jadi sebodoh apapun audien, mereka sangat senang diposisikan sebagai orang hebat. Karena itu sampaikan ceramah dengan tawadu. Pada saat menyampaikan tausiah jangan angkuh, jangan sombong, apalagi ngobrol prestasi sendiri, ngobrol kehebatan diri sendiri di hadapan orang lain. Jangan, sampaikan dengan tawadu. Lalu sampaikan bahwa misi dan visi ceramah kita untuk berguru. Pada saat kita berceramah ke tempat tertentu bukan untuk menceramahi, sesungguhnya kita ingin berguru pada audien. Gitu. Lalu sebut kehebatan audien sebagai prestasi dan amal soleh misalnya. Lalu apresiasi audien dengan pujian dan sanjungan pula, karena audien sangat senang diposisikan seorang hebat. Yang terakhir kawan-kawan, dalam kuliah retorika kali ini 10 hal yang diinginkan oleh audien itu, yang ke-10-nya ternyata audien itu mencintai atraksi. Jadi pada saat misalnya kita menyampaikan tausiah, audien itu juga menginginkan seorang penceramah itu bisa melakukan ragam atraksi. Kenapa? Satu, atraksi itu bisa menyambung konsentrasi. Kan fokus audien mendengarkan ceramah kita hanya 5 menit. 5 menit berikutnya akan bertarung dengan segenap ragam kebutuhan mereka. Jadi atraksi bisa menyambung konsentrasi. 2, atraksi bisa membuat ceramah menjadi menarik dan energik. Jadi mulai kegiatan atraksi-atraksi, ceramah kita menjadi energik gitu. Ceramah kita menjadi menarik, bahkan ceramah kita menjadi super motivatif. Lalu atraksi bisa menghangatkan suasana ceramah. Ceramah kita menjadi hangat. Setelah itu atraksi adalah bahasa yang santun untuk menjelaskan dan menafsirkan materi. Atraksi itu bisa berupa ice breaking misalnya, bisa juga berupa game, bisa juga berupa sulap, bisa juga berupa tebak-tebakan. Atraksi itu. Atraksi tadi bahasa yang santun untuk menjelaskan dan menafsirkan pesan. Misalnya begini, dalam edisi Kulkas kemarin saya bicara bahwa kita ingin menyampaikan kenapa laki-laki diberi kesempatan untuk poligami. Kita atraksikan di hadapan audien. Seorang laki-laki itu seperti jempol. Kalau dikepit oleh 1 jari, geraknya masih kuat. Dikepit 2 jari, masih bergerak. Dikepit oleh 3 jari, masih kuat. Tapi kalau 4 jari, diem. Ini bagian contoh dari atraksi. Perhatikan satu lagi misalnya, kawan-kawan ketika sedang menyampaikan tausiah di acara tunangan misalnya, bisa juga dikasih atraksi, permainan jari seperti ini. Di Kulkas juga pernah saya sampaikan. Misalnya begini, ibu dan bapak ajak audien itu libatkan, angkat semuanya jarinya. Kemudian bikin posisi seperti gini, jari tengah ditekuk seperti ini, lalu ditempelkan. Gitu. Nah ini ibu jari ini, jempol ini orang tua. Kemudian telunjuk ini saudara. Kemudian kelingking ini anak. Jari manis pasangan hidup kita. Coba sekarang, jempol dibuka bisa. Ini artinya apa? Dengan orang tua kita bisa berpisah. Lalu telunjuk dengan saudara buka, bisa ngebuka. Itu juga dengan saudara kita bisa berpisah. Kelingking coba dibuka, bisa. Dengan anak kita bisa berpisah. Tapi coba jari manis buka. Nggak bisa dibuka. Ini menandakan kenapa cincin pernikahan selalu disimpan di jari manis. Bahwa jari manis adalah jari yang sarafnya begitu dekat dengan hati. Nah, atraksi ini bisa memberikan filosofi bahwa antara kita dengan pasangan hidup kita tidak bisa dipisahkan seperti permainan ini. Nah ini atraksi. Audien dalam konteks tertentu mereka akan fokus mendengarkan kita dan senang. Itu atraksi, itu sesuatu yang diinginkan oleh audien. Berikutnya atraksi juga bisa dilakukan selain tadi ice breaking, game. Kalau hari ini mungkin bisa dengan pantun atau bisa juga dengan tebak-tebakan. Coba saya nanya sama Biu. Misalnya sebagai contoh saja. Pemain bola, siapa pemain bola yang beratnya hanya 3 kg? Pemain bola yang beratnya hanya 3 kg adalah Bambang Tabunggas misalnya. Itu maksudnya kan ini tebak-tebakan. Lalu ada pertanyaan, kenapa matahari tenggelam? Audien kasih pertanyaan, kenapa ibu dan bapak matahari tenggelam? Oh macam-macam nanti jawabannya. Kita jawab, karena matahari nggak bisa berenang, pasti tenggelam. Ya.
Lalu misalnya ibu, siapa presiden yang imut? Mikir semuanya. Bapak jawab langsung pada saat mati ceramah, Kim Jong misalnya kan kayak gitu ya. Lalu siapa penyanyi luar negeri yang suka sepedahan? Selena Gomez misalnya kan gitu. Yang sesungguhnya kan Selena Gomez misalnya. Lalu kasih pertanyaan lagi, siapa penyanyi Indonesia yang rambutnya nggak lurus? Dijawab misalnya Ayu Keriting, ya itu kan parodi dari Ayu Ting Ting misalnya. Lalu siapa penyanyi yang nggak suka ngebut-ngebut kalau bawa sepeda? Melly Guslow misalnya gitu. Dan banyak sekali. Atau penyanyi siapa yang sering di Indonesia yang tidak, siapa penyanyi di Indonesia yang sering kali nggak sadar diri? Pingsan mambo misalnya. Itu maksudnya mau pingkan mambo kan kayak gitu. Lalu berikutnya nih contoh satu lagi. Kenapa zombie kalau nyerang mesti bareng-bareng? Karena kalau sendiri namanya bukan zombie, tapi jomblo. Nah, oke. Itu diantara bagian dari atraksi kita dalam berbahasa, diantaranya melalui penyampaian tebak-tebakan. Kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, kuliah retorika kali ini berakhir di 10 hal itu. Jadi hal yang paling penting pada saat kita menyampaikan ceramah adalah tebak, ketahui oleh kita apa yang diinginkan oleh audien. Tadi saya sampaikan ada 10 hal yang diinginkan oleh audien. Ini baru bagian pertama. Insya Allah nanti akan kita lanjut pada kuliah retorika bagian yang kedua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa kawan-kawan semua untuk like, ngasih komen, juga nge-share ya video ini dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya konten ini bisa memberikan hal yang bermanfaat pada kawan-kawan semua. Mudah-mudahan bagi para pejalan kaki di dunia dakwah Islam, di belantara dakwah Islam, kita senantiasa diberi kekayaan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan agama ini hingga agama Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin. Sekian, dan saya atas nama tim produksi kuliah retorika yang bertugas, ada Abi Gulman, ada Repi, dan ada Raymond, mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan selamat berjumpa kembali pada kuliah retorika berikutnya. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.